Situasi terkini Renata di sana jelang penyampaian nota keuangan. Renata, silakan. Ya, Yan Rahman dan juga saudara, langsung dari Selasar Gedung Nusantara 2, Gedung DPR MPR ini situasinya sudah cukup ramai ya, karena tadi memang setelah penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ada jeda isoma dulu, kemudian lanjut di selanjutnya nanti untuk agenda pembacaan nota keuangan dan juga RAPBN 2027. Yan Rahman dan juga saudara, kalau yang bisa saya sampaikan memang tentunya publik ini tidak hanya menantikan angka-angka atau target ekonomi saja, karena sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini sudah pernah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF ini pada 20 Mei lalu. Jadi sebenarnya sudah diketahui juga dan sudah disepakati Banggar pada bulan Juli lalu. Nah, tapi untuk sebagai gambaran mungkin saya bisa sampaikan sedikit yang dimana pertumbuhan ekonomi ini di tahun 2027 dipatok pada kisaran 5,8 sampai 6,5%, kemudian inflasi 1,5 sampai dengan 3,5%, nilai tukar rupiah di rentang 16.800 sampai 17.500 per dolar Amerika Serikat, dan juga defisit ini dirancang nantinya pada kisaran 1,8 sampai 2,4% terhadap produk domestik bruto. Nah, selain angka-angka ini sebenarnya publik itu menantikan bagaimana arah kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kebijakan fiskalnya, bagaimana pembiayaan program-program prioritas nasional yang sebenarnya juga sudah disampaikan komitmennya oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa diantaranya tadi ada makan bergizi gratis yang akan dilanjutkan dengan efisiensi tentunya, kemudian juga dengan beberapa program-program lainnya seperti swasembada pangan yang dimana di tengah tantangan El Nino dan juga kekeringan ini menjadi target yang kemudian diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat begitu ya, tidak hanya terkait dengan subsidi pupuk namun kemudian bagaimana nantinya untuk mengatasi kekeringan begitu Yan Rahman dan juga saudara. Kemudian juga dari swasembada energi tadi juga sudah disampaikan B50 solar, dengan adanya B50 ini negara bisa hemat sekitar 170 triliun rupiah. Kemudian juga Kopdes Merah Putih yang nantinya juga ketika akan mulai diluncurkan ini juga akan memudahkan distribusi dari bantuan sosial. Jadi kita akan melihat bagaimana kemudian nanti pemerintah bisa memanage anggaran-anggaran ini, bagaimana kemudian bisa membiayai program prioritas di tengah utang yang kalau kita lihat sama-sama Yan Rahman dan juga saudara sebenarnya menunjukkan peningkatan sudah menembus 10.000 triliun rupiah. Ini yang tentu juga kita lihat bagaimana ketidakpastian global dan juga nilai tukar rupiah. Kita akan bincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir juga di studio Kompas TV, studio mini di Selasar Gedung Nusantara 2 DPR RI. Dan Yan Rahman, langsung saja kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir. Selamat siang Bapak-Bapak, sudah ada Pak Derajat Wibowo, Ekonom Indef, dan juga Ketua Banggar DPR RI fraksi PDIP Pak Said Abdullah. Gimana kabarnya Bapak-Bapak, sehat? Alhamdulillah baik. Ini Ketua Banggar 2 periode nih. Waduh, ini reuni ya Pak jadinya ya. Sama-sama Jawa Timur. Oh siap, Pak Derajat ini nostalgia jadinya ya, di sini juga ke sini. Baik. Kawan lama. Oke, Pak, kita akan berbincang mengenai jelang pidato kenegaraan dari Bapak Presiden Prabowo, khususnya untuk RAPBN 2027. Saya mulai dari yang berdiskusi dengan pemerintah dulu kali ya, yang untuk RAPBN 2027 ini kira-kira apa sih yang dicermati oleh Banggar saat mendiskusikannya dengan pemerintah? Kalau Banggar itu pasti dari asumsi dan postur makronya ya. Kalau asumsinya sesuai kesepakatan, baik batas bawah batas atas. Katakanlah beginilah proyeksi kami di Badan Anggaran DPR, asumsinya itu sekitar 5,8 sampai 5,9. Dari sisi Banggar ya. Inflasi sekitar 2,5 plus minus 1%. Kemudian
US dollar terhadap mata uang kita itu sekitar 17.000, di kisaran 17.500, dan ICP di 80-85. Dan suku bunga walaupun sekarang sudah menanjak hampir 1% dari 6,3 ke 7,3, hitungan saya di 7 untuk tenor 10 tahun, kemudian liftingnya di 615 itu masih moderat, dan lifting minyak, lifting gas sekitar 990.000. Nah, bagaimana posturnya kalau kita memproyeksikan proyeksi kita PDB di tahun 2027, katakanlah, minta maaf Prof, katakanlah di 27.800 sampai 27.900, maka hitungan saya belanja kita itu sekitar 4.000 sampai 4.020 triliun. Oke. Itu Satu. naiknya dari yang tahun 2026? Dari 2026. Kalau 2026 kan 3820-an. Kemudian problem utama tentu dari sisi penerimaan. Karena penerimaan memang harus digenjot. Penerimaannya itu kalau batas bawahnya 12,1, batas atas 12,5, saya tidak berani akan berasumsi atau datang kesimpulan ngambil batas atas. Pasti batas bawah. Ya sekitar 3.340 triliun. Kemudian untuk nambal 4020 ya pastilah defisit kita sekitar 669 triliun. Itu artinya keseimbangan primer kita minus sekitar 45 sampai 51 triliun. Oke, baik. Itu gambaran besar dari asumsi makro dan postur fiskal kita di 2027. Kalau belanja kementerian lembaga, Pak Said, sudah ada bocoran sedikit mungkin? Kalau yang kementerian paling tinggi lembaga posnya? seperti biasanya tentu ada MBG, kemudian ada Kemhan, Kepolisian, KKP, PU, Kementerian Pertanian. Itu kan memang yang menjadi prioritas, 6 prioritas yang kita kawal bersama di 2027. Oke, baik. Pak Derajat, kalau sebagai ekonom melihat postur yang sudah disampaikan oleh Pak Said, proyeksi postur APBN 2027, siap Pak Said. Bagaimana? Apa yang harus diperhatikan masyarakat? Nilai tukar mungkin atau pertumbuhan ekonomi? Nanti kalau bicara nilai tukar nanti, tapi yang disampaikan oleh Bang Said ini yang krusial itu tadi, sisi penerimaan. Itu krusial di situ. Karena kalau target sisi penerimaannya nanti tidak bisa maksimal, maka tentu akan banyak efek selanjutnya ya. Tapi memang kunci dari RAPBN ini itu adalah selain angka-angka, itu adalah untuk membangun confidence. Nih Pak Ketua ini sudah pengalaman nih 2 periode dia Ketua Banggar ini, jarang itu. Luar biasa itu. Ya, jadi membangun confidence. Nah, confidence di dalam perekonomian kita itu sekarang banyak terganggu oleh narasi atau analisis negatif yang ternyata terbukti tidak betul. Contohnya rupiah ya. Rupiah itu bulan Oktober ada yang menarasikan rupiah nanti akan kalau nanti terjadi capital flight dan seterusnya rupiah bisa 20.000. Kemudian bulan Mei, bahkan sebenarnya sudah dari bulan Maret dan April ya, tapi bulan Mei juga dinarasikan rupiah akan jebol ke 22.000 pada bulan Juli ya. Tambah lagi nanti 22 sampai 25.000 di sampai semester 2. Faktanya adalah nilai tukar terjelek rupiah itu 18.153 ya, sehingga sudah 2 kali ini salah. Yang akhir tahun lalu ya, narasi bulan Oktober itu salah ya, enggak 20.000 ya. Sekarang juga salah, enggak 22.000, jangankan 22.000. 20.000 aja nggak sampai, 19.000 aja tidak sampai. 18 sekarang nggak nyampe. Iya. Nah jadi di sini sangat krusial karena apa? Karena
ini mempengaruhi confidence dan persepsi para pelaku di pasar keuangan. Nah, tapi Mbak Renata, saya ingin mengingatkan teman-teman di pasar keuangan, jangan FOMO, ya bahasanya Mbak Renata kan FOMO, ya. Jadi ada analisis yang viral segala macam, terus contohnya begini, ketika rupiah masih 16.000, atau sekarang gini deh, ya, disebut rupiah bahkan 22.000. Saat itu rupiah masih belum 18.000. Anda beli di 18.000, sekarang rupiah turun 17.000, rugi Anda. Ya kan? Jadi teman-teman para pelaku pasar ya, tolong kaji sendiri, analisis sendiri. Jangan FOMO, karena FOMO itu bukan hanya bisa merugikan Anda, tapi juga akan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Nah, kunci dari pidato untuk era APBN ini itu adalah membangun kembali confidence supaya Membangun kembali trust dan confidence. exactly, trust dan confidence supaya nanti para pelaku usaha merasa oh ya sebenarnya nggak seperti yang ada di sosmed ya. Nah, jadi mereka akan mulai berani berinvestasi dan seterusnya ya. Nanti bisa kita rinci satu persatu untuk kita tunjukkan beberapa hal yang ternyata nggak sesuai dengan narasi itu. Contoh yang real Bang Said ini. Ya. Memang kita harus akui di kelas menengah itu memang ada guncangan. Ya. Tapi di masyarakat bawah, ini sengaja saya pakai baju ini. Ini Bang Said, ini baju ini nasabah Mekar PNM Bang Said, yang bikin. Ya. Jadi dia itu nggak pakai jaminan, ibu-ibu ya, nggak pakai jaminan, nggak punya ya pokoknya nggak ada jaminan, nggak ada apa-apa, hanya ada jaminan dari kelompok bahwa itu akan ditanggung renteng, dapat kreditnya 2 juta, 3 juta, kemudian naik tentu saja. Sekarang dia berhasil membuat batik ini, ada yang harganya yang murah 300.000, ada yang 1,5 juta dan 2 juta, dan sampai ke Tokyo. Ada lagi ibu-ibu tadinya cuman biasa saja, itu sekarang dia punya pekerja banyak sekali. Ada yang merajai kuliner di Banyuwangi, ada yang punya 3 gerai ayam geprek di Palembang. Artinya apa? Perekonomian di bawah itu jalan, tapi memang perekonomian yang di tengah ini karena itu tadi narasi viral, FOMO itu jadi roller coaster. Nah ini yang perlu kita bangun di dalam pidato ini. Oke, trust dan saya confidence. nyambung yang Prof tadi. Boleh. Kan kita ingin pemerintah ini setelah melakukan penebalan berbagai stimulus pada desil 1 sampai 4 di bawah, kita ingin pemerintah mulai menata kembali di kelompok menengah ini. Dari mana kita natanya dan anggarannya? Kita ingin untuk kompensasi dikurangi. Karena desil 8, 9, 10 itu sudah tidak berhak untuk dapat kompensasi. Tapi itu kompensasi kan sama aja dengan subsidi. Kalau orang miskin subsidi, kalau yang tidak miskin disebutnya kompensasi. Maaf saya salah sedikit. Nah kami ingin pemerintah kurangi kompensasi, maka ada bantuan sosial produktif untuk kelompok menengah tadi yang cuma punya modal 2 juta, 3 juta. Bantuan sosial produktif kalau kelompok menengah 10 juta saja, kelompok menengah rata-rata 3 jutaan, itu akan dasar putaran sektor realnya. Jangan dinilai hanya ngasih 3 juta, tidak. Yang kita harapkan putarannya. Insentif-insentif untuk pelaku usaha kelas menengah ya Pak. Nah ini juga yang kita nantikan di era APBN 2027 akan disampaikan seperti apa oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi Bapak sempat menyinggung tuh desil 10, 9, 8 itu kayaknya udah nggak butuh ya Pak untuk dibantu gitu tadi. Itu terkait dengan oleh Badan Anggaran sejak 2017 saya mimpin. Tapi sepertinya ketika masyarakat mendengar kabar pembatasan BBM bersubsidi yang baru diumumkan oleh Pak Bahlil, banyak tuh Pak yang ngecek saya desil berapa sih, dan mereka merasa kayak gue kayaknya nggak segini gitu, kayaknya gue bukan desil 10, ya, desil 9. juga ada harus mekanisme banding ada nggak sih Pak untuk kayak perbaikan datanya itu? Ekstrim itu kan sampai juga pendataannya. Iya. Data kita harus diakui itu memang bermasalah, karena subsidi itu inclusion exclusion errornya itu 68%. Iya Pak, ini sensitif loh soal BBM. Yang berhak bansos menerima lebih banyak tidak berhak menerima, itu kan kacau.
Sehingga target pemerintah dengan begitu anggaran besar sekali tapi tidak tepat sasaran, yang rugi kan pemerintah juga. Dan itu ketua, budaya subsidi itu nggak pas. Ini ibu-ibu ini itu nggak disubsidi sama sekali loh. Ini Oke. komersial. Jadi kami minjam dari bank komersial, kita pinjamkan ke ibu-ibu komersial. Cuman ibu-ibu itu pilihannya adalah kalau mereka nggak minjam dari kami, ya nggak minjam dari PNM, mereka terpaksa ke rentenir. Nah, Iya betul. jadi Gitu. nggak pakai subsidi dan Oke. bisa, dan jumlahnya nggak 1-2 Pak Ketua. Jumlahnya itu yang sudah tercatat 16 juta, tapi yang aktif sekarang 13 juta. Iya. 13 juta ibu-ibu, bayangin. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita bisa membangun ekonomi rakyat kita itu dengan model-model yang tidak harus subsidi, tapi ada keberpihakan. Betul, Ya. setuju. Yang pasti datanya harus diperbarui, reformasi data supaya Ya. tepat sasaran ya Yang Pak. pertama pasti data dulu. Mhm. Setelah data baru kita bicara anggaran. Jangan anggaran dulu baru data. Itu repot kita. Oke, itu PR selanjutnya yang sama-sama kita perbaiki ya Pak. Nah, yang menarik juga nih Pak, ini kan saya lihat juga pertumbuhan ekonomi 2027 ini cukup ambisius ya, 6%-an lah ya kalau kita lihat batas atasnya. Sementara kalau yang tahun ini masih di rentang 5%-an. Nah, kalau dari Banggar sendiri melihatnya seperti apa? Ini possible nggak sih Pak dengan kondisi perekonomian yang dimana kalau saya kutip dari Pak Said sebelumnya kan sudah melihat rilis BPS, melihat industri sepertinya melambat, manufaktur dan pertanian ini Mati suri lah industri. Terjadi deindustrialisasi. Nah ini memang begini. Kalau kesepakatan kami dalam pokok-pokok kebijakan fiskal dengan pemerintah itu rentangnya kan 5,8 sampai 6,5. Saya berharap yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan kita itu ya maksimal di 5,8. oke. Itu pun effortnya pasti luar biasa. Oleh karenanya APBN itu, pemerintah jangan menjadi motor di depan dengan APBN itu. APBN itu menjadi katalis untuk investasi swasta. Itu yang akan bisa kita dorong sehingga pertumbuhan bisa akan tercapai yang diinginkan oleh pemerintah di 5,8. Jangan sampai disokong oleh belanja pemerintah terus-menerus Iya, jangan ya terus-menerus pemerintah sebentar-sebentar stimulus. Ini yang mulai dijaga supaya pemerintah lari ke kelompok menengah. Karena kelompok menengah ini kalau kan kita harus jujur ya. Kelompok menengah kita dari 2011 tahun terakhir itu melorot 11 juta orang persis. Nah, ini yang perlu didorong oleh pemerintah. Karena kita berkepentingan semakin membesar kelompok menengah karena itu pondasi pertumbuhan. Prof akan sependapat dengan kami kalau memberdayakan kelompok menengah ini. Dari Pak Derajat mungkin ada tambahan kira-kira apa insentif yang harus diberikan kepada kelas menengah nih Pak? Kemudahan berusaha. Kelas menengah itu kan termasuk teman-temannya Mbak Renata, anak-anak muda yang ingin berbisnis, ingin berusaha, ya. Mereka untuk untuk pendaftaran perusahaan saja sudah banyak hambatan, ya. Kemudian juga untuk permodalan mereka banyak hambatan. Jadi negara memang harus nurturing, ngayomi ya, bimbing anak-anak muda dan juga kelas menengah yang cerdas-cerdas ini untuk mereka jadi backbone dari perekonomian kita. Di semua negara, nggak di Korea, nggak di Amerika waktu Amerika masih jaya ya, nggak di Cina sekarang Cina makin kuat ya. Itu kelompok kelas menengah ini itu yang sering menjadi backbone. Di situ sumber inovasi, di situ sumber bisnis, ya, di situ sumber keberanian berusaha. Nah, ini yang perlu kita sediakan akuariumnya. Betul. Nah, penting di sini RAPBN ini adalah menyediakan akuarium yang bagus supaya ikan-ikan kelas menengah ini jadi jago, lincah. Iya. Selincah abang ketua kita ini. Oke, baik, kita catat ya Pak, berarti memang perlu untuk anak muda. Tapi salah satu concern anak muda juga nih Pak, teman-teman saya nih banyak sekali yang mengeluhkan kesulitan lapangan pekerjaan. Dari Banggar melihat postur rancangan ya, postur APBN 2027 ini apa yang bisa ditawarkan untuk mereka yang masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, Pak Said?
menurut hemat saya memang begini sih ya. Kita kadang-kadang salah kaprah. Seakan-akan pemerintah itu tumpuan satu-satunya pada sektor lapangan kerja. Padahal pemerintah itu punya kewajiban menciptakan iklimnya. Kalau iklimnya diciptakan oleh pemerintah sedemikian rupa, ada kepastian hukum. Kalau kawan-kawan kita yang Gen Z atau milenial akan berusaha, yombok tidak usah nunggu 1 bulan, perizinan, seminggu 3 hari sudah bisa keluar. Birokrasi ya. Kemudahan untuk kemudian mendapatkan kredit dari perbankan lewat KUR dan sebagainya. Sebenarnya tinggal will-nya yang perlu didorong. Likuiditas aman tapi menurut Pak Derajat aman ya. Likuiditas kita lah. Likuiditas aman, percaya deh. Apalagi SAL udah turun juga ya Pak. Ada komentar mungkin Pak Derajat? Oh, lebih aman lagi kalau yang ngomong aman Ketua Banggar. Oke, baik. Nah, kita juga melihat selain masalah pengangguran, memang sih ada yang dapat pekerjaan, tapi ini pekerjaan informal, Bapak-bapak. Perlindungan sosialnya turun. Survei BPS. Perlindungan sosialnya yang disiapkan pemerintah di 2027 apa, Pak? Enggak, kita bicara perlindungan sosial ada 2 kategori. Kategori pertama yang desil 1 sampai 4 itu wajib, mandatori bagi pemerintah. Nah, bagaimana kita menggerakkan yang seperti Prof sampaikan tadi, di berbagai negara manapun, pasti kelompok menengah yang menjadi bantalan untuk menggulirkan sektor real agar lebih produktif. Tanpa ini, beban negara akan semakin berat. Apalagi Maka saya suku bunga berharap juga. ada bantuan sosial produktif tadi dari pemerintah. Kita ingat dulu ketika COVID, itu ada bantuan sosial produktif, itu ide Banggar 3 juta per UMKM. Ini akan ada di Terutama yang 2027 juga ya Pak? Kami berusaha agar nanti di Badan Anggaran pembahasan itu akan kami jadikan kebijakan bersama dengan pemerintah. Sudah tepat berarti Pak Derajat? Sudah betul yang disampaikan oleh Pak Ketua ini ya. Jadi memang kita perlu mendorong itu bukan hanya dengan ngasih uang, karena kalau ngasih uang biasanya nanti jadinya kebiasaan tangan di bawah. Mendorong itu adalah uangnya dipakai untuk menciptakan akuarium yang membuat kelas menengah tadi bisa berkembang. Jadi itu bisa education, bisa business climate, ya, bisa pemangkasan perizinan, bisa permodalan, ya itu kan bisa, walaupun memang bukan wilayahnya Banggar, wilayahnya Himbara dan perbankan ya, tapi Banggar kan juga ikut di situ karena Banggar ikut menentukan suku bunga acuan, ikut menentukan yang lain-lain. Jadi Oke, tapi nantinya ketika usaha-usaha ini kemudian sudah dibuka begitu oleh masyarakat, daya beli lagi yang jadi masalah nih Pak. Menurut Pak Derajat melihat daya beli sekarang? Jadi kita nggak bicara daya beli ayam akan muncul kalau ini terjadi. Oke. Nggak bicara ayam dengan telur di sini. Seperti ini tadi, ibu-ibu ini. Ini ibu ini namanya Ibu Ria, ya. Sekarang beliau itu daya belinya tinggi sekali. Ya. Jadi daya beli tadi akan tercipta begitu kegiatan usaha ini. Dan jangan lupa, sekrisis-krisisnya satu perekonomian itu tetap ada konsumsi rumah tangga, sekrisis-krisisnya, dan konsumsi rumah tangga di kita itu besar. Jadi itu yang bisa kita manfaatkan. Ya mungkin ada beberapa hal yang kayaknya kita belum memaksimalkan pemanfaatan konsumsi dalam negeri kita, Pak Ketua. Contohnya, negara lain itu memakai standar, memakai standarisasi. Ya, kita masuk ke Amerika harus memenuhi standar, masuk ke Eropa harus memenuhi standar tertentu. Orang lain masuk ke Indonesia, kita nggak pakai standar-standar, bebas. Nah, ini kan bisa kita atur dengan standarisasi. Ya. Entah standarisasi lingkungan, entah standarisasi halal yang kita lakukan ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan untuk memaksimalkan supaya konsumsi domestik kita itu bisa sebesar-besarnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha kelas menengah tadi. Oke, saya masih punya banyak pertanyaan Bapak-bapak. Saya mau kembali juga nanti berkaitan dengan industri manufaktur kita. Kira-kira apa yang bisa diberikan insentif, apalagi tarif resiprokal 10%. Ini juga yang diketakuti oleh pengusaha, tapi tahan sebentar jawabannya. Kita jeda dulu, tetap di laporan khusus, saudara.